Kita bergeser ke sorotan lainnya, Saudara. Puluhan pedagang makanan di Tangerang memilih untuk membeli minyak goreng curah yang masih dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Sejumlah pedagang sengaja membawa beberapa jerigen karena kini stok minyak goreng curah dengan harga murah sudah langka di pasaran. Pembelian minyak goreng di agen sembako ini, warga dibatasi hanya boleh membeli satu jerigen yang berisi 16 liter dengan harga Rp248.000. Selanjutnya, saudara jurnalis Kompas TV Eri Cesaria saat ini berada di Pasar Jaya, Kebayoran Lama, Jakarta. Kita akan pantau harga kebutuhan pokok, sembako, dan bumbu serta daging jelang bulan suci Ramadan ini. Eri, selamat pagi. Untuk saat ini, mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang Anda pantau untuk harga dan juga stok pangan di tempat Anda melaporkan sekarang, apakah masih mencukupi? Untuk soal harga, apakah masih naik signifikan? Bagaimana pantauan Anda? Ya, selamat pagi, Tifa dan juga saudara. Memang menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri ada beberapa bahan makanan pokok ataupun juga komoditas bahan makanan pokok yang mulai menaik, ada pula yang juga sudah mulai menurun. Seperti pantauan kami di Pasar Kebayoran Lama, ada beberapa harga bumbu yang kemarin sempat naik pada awal Maret. Pada hari ini, di hari Minggu pagi, tadi kami sempat bertanya kepada pedagang, harganya juga sudah mulai menurun, yakni adalah harga cabai yang kemarin sempat mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Tadi sudah mulai turun, yakni sebesar Rp60.000 per kilogramnya. Sementara itu bawang merah yang kemarin sempat dikatakan akan mulai naik pada hari ini, yang disatakan oleh pedagang harganya masih mulai wajar, yakni Rp36.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk beberapa bahan makanan lain yang mulai mengalami kenaikan, ada yakni adalah daging sapi yang tadi kata pedagang harganya per hari ini sudah mulai naik Rp5.000, yang sebelumnya harganya ini sebesar Rp125.000, pada hari ini sudah mencapai Rp130.000. Tadi sejumlah pedagang yang sempat kami wawancara menyampaikan bahwa harga yang saat ini dipasarkan kepada masyarakat masih harga yang wajar, yang artinya adalah kenaikan sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 ini masih dikatakan harga yang wajar. Namun mereka mengkhawatirkan apabila semakin mendekati hari ataupun juga bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, harga ini akan mulai merangkak naik. Mereka mengharapkan agar pemerintah dapat menstabilkan baik itu pasokan maupun juga harga barang. Tifal. Ya, itu untuk komoditas pangan. Bagaimana kemudian dengan minyak goreng? Kita tahu bersama bahwa harga dan stok minyak goreng baik itu curah maupun kemasan terbilang sulit untuk didapatkan, kalaupun ada harganya terbilang tinggi. Untuk di sana bagaimana? Ya, Tefal, memang beberapa hari yang lalu pemerintah ini kembali mengeluarkan kebijakan baru, yakni dengan menetapkan harga eceran terhadap minyak goreng ini sebesar Rp14.000. Namun kenyataannya tadi kami bertanya ke beberapa kios minyak goreng yang ada di Pasar Kebayoran Lama, mereka menyampaikan sejauh ini Pasar Kebayoran Lama menjajalkan ataupun menjual harga minyak goreng eceran yakni sebesar Rp17.500, sementara itu bagi harga minyak goreng yang bermerek ataupun juga premium ini dibanderol sebesar Rp23.000 hingga Rp25.000 per liternya. Namun Tifal, sayangnya tadi kami mengecek beberapa kios tersebut, mereka menyatakan bahwa stok minyak goreng pada hari Minggu pagi ini kosong, dan mereka menyatakan bahwa kemungkinan besar hari Senin besok baru akan ada kembali stok minyak goreng baik itu yang eceran maupun juga stok minyak goreng yang kemasan premium. Sementara itu kita bisa melihat beberapa harga lagi selain minyak goreng. Tadi kami sempat bertanya juga ada beberapa harga bahan pokok yang perlu untuk diwaspadai ataupun juga perlu untuk diperhatikan kembali. Beberapa bulan yang lalu harga telur ini sempat mencapai Rp32.000 dan pada hari ini sudah mulai mencapai Rp23.500. Mereka yakni pedagang menyampaikan bahwa harga telur ini kemungkinan akan kembali melonjak mengikuti dengan ataupun seiringnya dengan kenaikan harga-harga bahan pokok yang lainnya. Sebelumnya pemerintah ini juga sempat merencanakan sejumlah kebijakan, diantaranya yakni yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan yang telah disiapkan pemerintah saat ini adalah mereka fokus terkait dengan ketersediaan, kejangkauan, serta keamanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut
Ramadan dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini senada dengan keinginan dari pedagang maupun juga keinginan dari pembeli yakni masyarakat, di mana keduanya ini meminta agar pemerintah ini tetap menstabilkan pasokan, harga, dan juga ketersediaan dari bahan makanan pokok menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah. Tifal. Karena ada beberapa stok pangan yang harganya naik, kemudian minyak goreng juga harganya tadi Anda sebutkan 17.500 untuk curah, untuk kemasan 23.000 sampai 25.000. Dari informasi yang Anda dapatkan, apakah ada rencana operasi pasar di sekitar kawasan Kebayoran Lama, Eri? Sejauh ini memang pasar Kebayoran Lama masih kami belum mendapatkan informasi apakah akan ada dilakukan operasi pasar. Namun sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun juga dari Kementerian Perdagangan ini sudah melakukan operasi pasar. Hal tersebut ini dilakukan untuk kembali memantau harga-harga bahan makanan pokok yang ada di pasaran agar bisa menjangkau kepada masyarakat. Namun sejauh ini kami masih terus menggali informasi baik itu kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun juga kepada Kementerian Perdagangan terkait dengan operasi pasar lanjutan yang kemungkinan besar akan kembali dilakukan di sejumlah pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta maupun juga di Indonesia. Tifal. Dari Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, jurnalis Kompas TV Eri Cesaria melaporkan. Terima kasih.